Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, sebelum ibu mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar materi yang dapat ibu sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Hari ini, ibu akan menjelaskan materi tentang membandingkan dan mengurutkan pecahan. Yang pertama, membandingkan pecahan. Ada beberapa cara untuk membandingkan suatu pecahan. Yang pertama, menggunakan gambar. Yang kedua, menggunakan garis, bilangan. Dan yang ketiga, membandingkan secara langsung. Pada perbandingan dalam pecahan ini ada 3. Ada lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Membandingkan pecahan menggunakan gambar. Di sini ibu memiliki 2 contoh. Contoh yang pertama dengan menggunakan penyebut yang sama, sedangkan contoh yang kedua menggunakan penyebut yang berbeda. Contoh yang pertama, menggunakan penyebut yang sama. Di gambar ini kita bisa melihat di sini ada 2 buah lingkaran, di mana masing-masing lingkaran ini dibagi menjadi 4 bagian. Nah, 4 bagian ini sudah termasuk dalam penyebutnya, sedangkan untuk daerah yang diarsir ini menjadi pembilangnya. Karena di gambar pertama daerah yang diarsir itu hanya 1 bagian saja, maka gambar pertama ini menjadi 1/4. Sedangkan gambar yang kedua, di sini ada 3 bagian daerah yang diarsir, maka lingkaran kedua ini menjadi 3/4. Dari kedua gambar, kalian bisa lihat daerah manakah yang lebih banyak diarsir. Daerah yang lebih banyak diarsir itu kan 3/4. Maka 1/4 lebih kecil daripada 3/4. Contoh yang kedua, dengan menggunakan penyebut yang berbeda. Di sini ibu memiliki contoh 1/2 dan 1/6. Dari 2 lingkaran ini, yang membedakan adalah untuk lingkaran pertama ini dibagi menjadi 2, sedangkan untuk lingkaran yang kedua ini dibagi menjadi 6 bagian. Maka dari itu, karena lingkaran pertama ini dibagi menjadi 2, maka penyebutnya 2. Sedangkan daerah yang diarsir ini hanya 1 bagian saja, maka lingkaran yang pertama ini menjadi 1/2. Untuk lingkaran yang kedua ini dibagi menjadi 6 bagian. Nah, 6 bagian ini masuk ke dalam penyebut, dan untuk daerah yang diarsir ini menjadi kalimat pembilangnya. Maka dari itu, lingkaran yang kedua ini dikatakan 1/6. Dari kedua gambar ini kita bisa melihat bahwa lebih banyak daerah yang diarsir itu ada pada lingkaran pertama, sehingga 1/2 lebih besar daripada 1/6. Menggunakan garis bilangan. Apakah kalian masih ingat? Pada garis bilangan, semakin ke kanan bilangan maka nilainya semakin besar. Sedangkan semakin ke kiri bilangan, maka nilainya semakin kecil. Nah, sebelum ibu menjelaskan tentang garis bilangan pecahan, sebelumnya ibu akan mengingatkan kalian tentang garis bilangan cacah seperti berikut ini. Di sini ibu sudah membuat garis bilangan cacah yang terdiri dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jika di setiap 2 bilangan yang berdekatan kita bagi 2, maka nantinya kita akan dapatkan garis bilangan sebagai berikut.
Ini dia garis bilangan pecahan yang Ibu maksudkan tadi. Di sini Ibu sudah memiliki 5 garis bilangan, di mana masing-masing penyebutnya itu berbeda-beda. Untuk garis bilangan pecahan pertama itu penyebutnya 2. Garis bilangan pecahan kedua itu penyebutnya 3. Garis bilangan pecahan ketiga itu penyebutnya 4. Garis bilangan pecahan keempat itu penyebutnya 5. Dan garis bilangan kelima pecahan itu penyebutnya 6. Itu untuk penyebut. Sedangkan untuk pembilang, di sini kita urutkan sesuai dengan bilangan bulat atau bilangan cacah yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4. Untuk pembilang berurut seperti itu. Untuk garis bilangan pecahan yang kedua juga sama, berurutan sesuai bilangan bulat atau bilangan cacah, mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Semua berawalan dari angka 0 seperti itu. Apa kalian paham? Nah, untuk lebih pahamnya lagi, di sini ada hal-hal yang perlu kalian ingat, bahwa letak pecahan pada garis bilangan itu jika pecahan yang berada di sebelah kanan nilainya lebih besar, sedangkan pecahan yang berada di sebelah kiri nilainya lebih kecil. Dan yang terakhir, pecahan yang berada dalam satu garis vertikal itu nilainya sama besar. Maksud dari kata-kata yang terakhir yang mengucapkan bahwa satu garis vertikal itu nilainya sama besar, ini untuk yang sudah Ibu beri garis titik-titik. Yang Ibu garis ini yang namanya garis vertikal. Nah, garis vertikal ini yang menentukan bahwa nilainya itu sama. Jika dibagi atau jika diperkecil itu nilainya sama, seperti itu. Ibu memiliki contoh soal untuk garis bilangan pecahan. Misal, manakah nilai pecahan yang lebih besar antara 1/2 dan 4/2? Kita lihat di slide ke-6. Nih. Jadi soalnya 1/2 dan 4/2. Kita lihat 1/2 ini ada di sebelah mana? 1/2 ini kan ada di sebelah kanan dari 4/2. Maka sesuai dengan penjelasan yang tadi, bahwa nilai pecahan yang berada di sebelah kanan itu lebih besar, ya kan? Sedangkan 1/2 ini berada di sebelah kanan dari 4/2, sehingga jawabannya adalah 1/2 lebih besar dari 4/2. Alasannya kenapa? Ya karena 1/2 ini berada di sebelah kanan, sehingga nilainya lebih besar, seperti itu. Tadi Ibu kan sudah menjelaskan 2 cara membandingkan pecahan, yaitu dengan gambar dan dengan garis bilangan. Nah, sekarang ini membandingkan pecahan juga, tetapi menggunakan cara langsung. Untuk membandingkan 2 pecahan secara langsung, di sini ada 2 hal. Yang pertama, jika penyebut kedua pecahan itu sama,
penyebutnya sama, maka kita langsung saja membandingkannya. Langsung saja membandingkan nilai pembilangnya atau langsung saja dibandingkan. Seperti itu. Dan untuk yang kedua, jika penyebut kedua pecahan berbeda, maka langkah pertama itu kita harus samakan dahulu penyebutnya. Jika penyebutnya sudah sama, langsung saja kita bandingkan nilai pembilangnya atau langsung dibandingkan nilai pecahannya. Seperti itu. Apa kalian paham? Ibu langsung memberikan contoh soalnya saja ya. Di sini ada 2 contoh soal. Contoh soal yang pertama dengan penyebut yang sama. Bandingkan pecahan 4/5 dan 7/5. Penyelesaiannya, karena penyebutnya nilainya sama 5, maka langsung saja bandingkan pembilangnya. Pembilangnya di sini ada 4 dan 7. Maka 4 lebih kecil daripada 7. Jika kalian ingin dalam bentuk pecahan, maka menjadi 4/5 lebih kecil daripada 7/5. Soal yang kedua, penyebut yang berbeda. Bandingkan pecahan 6/5 dan 4/3. Cara penyelesaiannya itu menggunakan KPK. Jadi, kita mencari angka yang sama pada penyebutnya dengan cara perkalian. Jadi kita mencari perkalian 3 dan 5. Sini Ibu sudah membuat perkalian 3. Ada 3, 6, 9, 12, 15. Sedangkan perkalian 5 di sini ada 5, 10, 15, 20, 25. Nah, dari perkalian 3 dan 5 di sini ada angka yang sama, yaitu angka 15. Sehingga penyebutnya itu adalah 15. Jadi, karena penyebutnya 15, maka yang semulanya 6/5 dan 4/3 dirubah menjadi 6/15 dan 4/15. Setelah penyebutnya sama, lalu lakukan pembandingan. Sehingga 6/5 itu lebih besar dari 4/3. Seperti itu. Masuk pada materi kedua, mengurutkan pecahan. Pecahan diurutkan itu dengan 2 cara. Yang pertama, dari yang terbesar ke yang terkecil. Yang kedua, dari yang terkecil ke yang terbesar. Dengan catatan, jika penyebut pecahan sama, maka urutkan secara langsung. Yang kedua, jika penyebutnya berbeda, maka samakan terlebih dahulu penyebutnya dengan cara menentukan KPK-nya. Nah, Ibu langsung beri contoh soalnya ya. Di sini Ibu memberikan contoh soal dengan penyebut yang sama, maka nantinya langsung saja diurutkan. Soalnya ada 5/12, 7/12, 3/12, dan 9/12. Dari keempat pecahan ini dimulai atau diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar terlebih dahulu. Kita lihat dari keempat pecahan ini mana nilai yang paling kecil. Nah, nilai yang paling kecil itu adalah 3/12. Setelah itu 5/12, kemudian 7/12, dan yang terakhir 9/12. Setelah itu kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Kita lihat dari keempat pecahan ini mana angka yang paling besar.
Di sini ada angka 9/12, maka ditulis 9/12 di awal, dilanjutkan dengan 7/12, kemudian 5/12, dan yang terakhir 3/12. Bagaimana anak-anak? Apa kalian sudah paham? Soal selanjutnya dengan penyebut yang berbeda. Jika penyebutnya berbeda, maka terlebih dahulu kita samakan penyebutnya dengan menggunakan KPK atau perkalian. Di sini ada soal 4/2, 7/8, dan 5/4. Dari penyebut 2, 8, dan 4 ini kita cari atau kita buat perkalian sama seperti di slide sebelumnya. Kita cari angka dalam perkalian 2, 8, dan 4 ini yang memiliki nilai yang sama. Dan ternyata dari penyebut atau dari hasil perkalian 2, 8, dan 4 ini, angka yang sama itu adalah 8. Jadi 4/2, 7/8, dan 5/4 ini penyebutnya dirubah menjadi 8, sehingga menjadi 4/8, 7/8, dan 5/8. Setelah penyebutnya sama, baru kita urutkan. Terlebih dahulu kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Dari ketiga pecahan ini, mana nilai yang paling kecil? Ya benar, 4/8. Setelah itu 5/8, dan yang terakhir 7/8. Selanjutnya kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Dari ketiga pecahan ini, mana pecahan yang lebih besar? Nah, pecahan yang lebih besar itu adalah 7/8, kemudian 5/8, dan yang terakhir 4/8. Alhamdulillah, materi tentang membandingkan dan mengurutkan pecahan ini sudah selesai. Nah, sekarang giliran kalian mengerjakan latihan 3 pada buku paket halaman 9 di buku tulis matematika. Yang dikerjakan soal nomor 1 yang A, B, C, dan D, nomor 2 yang A, B, C, dan G, H, I, yang nomor 3 yang A dan B, nomor 4 A, B, dan C. Selamat mengerjakan. Jangan lupa ya, latihan tugas ini hanya sebagai latihan saja, tidak perlu dikumpulkan. Oke, sekian materi yang